Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap, Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita milikin, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Dan seperti biasa,
Terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.